at-taqwa ingkang dalem ngurmati wonten kesempatan ingkang barokah menika dalem melanjutkan materi ingkang sampun dalem sampaikan terkait dengan hati. Kemudian kesempatan saat menika kita akan membahas bagaimana cara hidup kita supaya tenang, bagaimana supaya hati kita ini sampai kepada Allah, karena kenikmatan yang tertinggi itu adalah nanti di surga itu, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dunia ini kita belajar bagaimana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penyebab hati kita itu susah, gundah, gelisah, khawatir, benci dan sebagainya, dendam dan sebagainya, itu karena kita ini terlalu memikirkan ciptaan Allah dan lupa kepada hakikat menyembah yang menciptakan dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kula menika langkah ingkang kedah kita lakukan inggih menika tidak lain tidak bukan membersihkan manah kulon panjenengan sedaya. Wonten tasawuf wonten 3 langkah untuk membersihkan manah kulon panah panjenengan sedaya. Ingkang nomor 9 inggih menika takholi. Takholi kalau wau membersihkan manah kita dari perbuatan-perbuatan ingkang boten sae, saking nafsu ingkang boten sae, termasuk perbuatan-perbuatan ingkang dilarang kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku penyebab boten saged mirsani Allah keranten manah kula panjenengan sedaya tansih banyak kotoran-kotoran ingkang kedah dibersihkan. Nomor kalih ingkang diwastani tahali. Napa maksudnya tahali kalau wau? Inggih menika memasukkan kebaikan-kebaikan wonten manah kula manah panjenengan sedaya. Dalam umpamakan mobil niku menawi mesinnya kalau wau kotor, kemudian yakin mesin kalau mboten saged melampah kalian sae. Menawi dibersihkan mesinnya ingkang diwastani takholi, lajeng langkah berikutnya tahali, diisi kalih oli, bensin, insyaallah melampahi saged sae. Keranten kotorane sampun dibersihkan, kemudian diisi dengan kebaikan. Ingkang nomor 3 ingkang diwastani tajali. Lah tajali kalau wau sampun mesinnya dibersihkan, diisi dengan yang baik, tajali Allah sampun menampakkan wonten manah kita. Jadi orang kalau sudah sampai kepada tajali, Allah sudah sampai di hati kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih tentram, tidak tergantung kepada dunia ciptaannya, tapi bergantung kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng kita tidak cukup dari situ, kita supaya lebih mengenal Allah lebih jauh, ingkang diwastani inggih menika kedah zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'il qulub. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Pramila menika zikir kalawa nomor sepindah ingkang diwastani zikir jahar. Napa maksudipun zikir jahar kalawa? Zikir ingkang dilaksanakan dengan lisan, diucapkan, dilafazkan dan jelas kata-katanya. Utamanya adalah la ilaha illallah kalau zikir secara syariah. La ilaha illallah zikir secara thariqah. La ilaha illa anta zikir secara
hakikat la ilaha illa anna, zikir secara makrifat. Insyaallah kalau kita biasakan istiqomah zikir secara jahar di sini, hati kita juga akan merasa tentram, hati kita akan merasa tenang. Lajeng ingkang nomor kalih ingkang diwastani zikir sir. Zikir yang dilakukan secara batiniah wonten kalbu kita, wonten manah kita sedaya. Meskipun kita bekerja, meskipun kita beraktivitas, tetap manah kita juga berzikir kepada Allah setiap yang keluar dan yang masuk napas yang kita hirup. Allahu, Allahu, Allah terus seperti itu. Itu yang menyebabkan hati kita kalau kita lakukan bisa mendapatkan ketenangan, karena setan tidak akan mampu membisikkan kepada hati kita hal-hal yang jelek. Lajeng nomor 3 ingkang diwastani zikir sirul asror, zikir tanpa lafaz, tanpa ucap, tanpa kata-kata, diam. Kalau orang dulu namanya wonten istilah napa to niku topo. Lah kita kalau orang Islam namanya berkholwat, menyendiri itu ya. Kemudian zikir sirul asrar di sini dibagi wonten 3. Ingkang nomor sepisan ingkang diwastani su'aul basyirah. Napa maksudipun su'aul basyirah? Kalau wau hambanya mendekat, Allah mendekat. Kalau sudah kita lakukan seperti itu, maka juga hati kita akan tentram, hati kita akan damai. Lajeng nomor kalih bagian zikir sirul asrar ingkang diwastani ainul basyirah. Seolah-olah itu tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seolah keberadaan kita tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor 3 bagian daripada zikir sirul asrar ingkang diwastani hakul basyirah. Sudah mantap diri kita ini, meskipun kita meyakini ada makhluk di selain daripada Allah, ciptaan Allah, lingkungannya, tetapi hati kita tetap meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin, meyakini seyakin-yakinnya, sudah terbuka takbirnya. Istilahnya adalah meskipun kita umpamanya ada suatu benda kita tutupi dengan kopiah atau kita tutupi dengan benda yang lainnya, mata kita tidak akan mampu melihat itu. Nah, kemudian kalau kita masuk kamar gelap gulita, saya yakin mata kita tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi ketika ada sinar listrik itu dinyalakan, istilahnya hati kita itu sudah disinari Allah, nur ilahi, maka akan terang. Itulah gambarannya, Allah sudah menampakkan ke dalam hati kita. Inilah diantaranya cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka materi kita, mudah-mudahan kita selalu belajar dan belajar, mudah-mudahan hati kita dibimbing oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dekat kepada Allah sehingga jalan hidup kita dituntun Allah ke jalan yang siratal mustaqim, yang nantinya akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makaten mugi-mugi wonten gunalan manfaatipun, menawi wonten kekurangan kirang berkenan wonten manah panjenengan sedaya dalem nyuwun agung samudra pangasami wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasy